Selamat siang semuanya. Pada hari ini telah hadir Bapak Dr. Benny Wulur selaku advokat dan kurator yang menangani berbagai bidang hukum termasuk perdata, pidana, dan kepailitan. Saat ini beliau akan membahas mengenai dugaan investasi bodong yang sekarang marak terjadi, terutama yang diduga saat ini terjadi pada KSP Indosuria. Maka dari itu, pada kesempatan ini beliau akan membahas mengenai penanganan untuk dapat memperjuangkan hak-hak dari nasabah KSP Indosuria tersendiri. Maka dari itu kami beri kesempatan untuk Pak Benny Wulur berbicara. Baik, terima kasih. Jadi selamat siang semuanya ya. Jadi sesuai yang telah kita dengar, ya kan, kemudian kita juga alamilah, ya, bahwa banyak sekali dugaan investasi bodong. Salah satunya terjadi di sini adalah Indosuria, ya, yang mana kita tahu beberapa pelakunya sudah tertangkap, ya, dan saat ini ditahan. Kemudian di sini kita juga tahu Indosuria sudah PKPU, ya, dan kalau ini dari PKPU ini kemudian akhirnya sudah ada yang mengajukan kemudian menjadi pilot, ini bagaimana dengan uang kami, kan begitu. Nah, disinilah saya mungkin akan menjelaskan sedikit ya mengenai dugaan investasi. Kebetulan saya memang banyak menangani berbagai investasi. Saya ada dugaan investasi di Kresna, saya pernah tanganin juga di Minapadi, saya tanganin juga kebetulan juga ada beberapa rekan-rekan di Indosuria juga sekarang ada minta tolong kepada saya juga, ya. Kemudian ada Koperasi Sentosa. Nah, jadi di sini memang menurut saya perlu kita kupas dulu. Ya, yang pertama adalah kita mesti tahu dulu bahwa kalau dilakukan upaya hukum itu bisa dilakukan secara pidana, bisa dilakukan secara perdata, dan juga bisa dilakukan adanya juga yang mengajukan permohonan PKPU, kan begitu. Nah, saya jelaskan dulu. Kalau upaya pidana, urutannya adalah nasabah itu lapor dulu kepada kepolisian. Di kepolisian itu ada yang disebut dengan proses awalnya adalah lidik dulu, ya. Kalau dalam lidik kita akan lihat dulu, ya, apakah di sini memenuhi unsur atau tidak untuk layak naik ke sidik. Nah, kalau ternyata tidak memenuhi unsur, tidak layak naik ke sidik, maka bisa saja dilidik itu dihentikan. Pada intinya untuk pidana itu harus ada dua alat bukti, ya. Dua alat bukti yang menunjukkan bahwa ya kasus ini memang layak untuk naik, dan kalau menentukan seseorang jadi tersangka itu juga sama, ya. Jadi kita perlukan dua alat bukti itu minimal. Ya, dua alat bukti itu bisa dokumen, petunjuk, ya, atau ya kita juga bisa lihat misalnya ada kesaksian kan begitu. Ya. Nah, di sinilah yang kita juga harus tahu. Nah, yang jadi masalah kalau orangnya ditahan, maka polisi biasanya itu akan mau gak mau harus selesaikan cepat. Kenapa? Karena di polisi contohnya ada masa penahanan 20 hari dan bisa diperpanjang 40 hari. Nah, itu memang berkas, makanya harus cepat limpah. Nah, yang jadi masalah kalau orangnya tidak dilakukan penahanan, itu kadang-kadang bisa prosesnya jadi lama. Bisa makan waktu 1 tahun atau 2 tahun. Begitu, ya. Nah, ini yang jadi pada akhirnya masyarakat yang kebetulan menjadi korban di sini udah banyak yang udah kehabisan uang. Ya kan, ada yang nanya gimana saya ngelapor kok udah 2 tahun nggak naik prosesnya dan sebagainya. Nah, karena prosesnya perlu kita tahu. Di polisi itu aja dari lidik itu nanti ada gelar naik dulu ke sidik gelar lagi dulu naik tersangka. Nah, setelah itu kalau limpah ke jaksa menyatakan ini sudah lengkap, baru P21. Nah, kalau sudah lengkap oleh jaksa baru nanti maju sidang itu juga saya akan jelaskan juga tahap-tahapnya, ya. Di dalam proses pidana itu saya akan jelaskan ada tahapnya di sini. Yang pertama adalah pembacaan dakwaan. Nah, penasihat hukum di sini kalau ada pembacaan dakwaan, maka penasihat hukum daripada si terlapor atau kalau di sidang itu udah jadi terdakwa, ya. Jadi kalau di polisi tersangka, kalau di sidang itu jadi terdakwa. Nah, ini sedikit kita berbagi pengetahuan juga. Nah, kemudian penasihat hukum bisa bikin eksepsi, ya. Eksepsi itu biasanya kalau syarat formal tidak terpenuhi dan sebagainya,
itu bisa saja majelis hakim nanti memutuskan kalau menerima eksepsi dari penasihat hukum, ya, nah itu akhirnya si terdakwa bisa dinyatakan ya diterima bahwa ini bukan pidana, misalnya ya lepas dia, ya bebas. Nah tapi kalau ternyata eksepsi tidak diterima atau ditolak dalam putusan selanya, maka dilanjutkanlah dengan pemeriksaan saksi. Kalau penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi, itu langsung pemeriksaan saksi. Saksi bisa diajukan saksi yang dihadirkan oleh jaksa, ya, dan saksi yang meringankan bisa dihadirkan oleh penasihat hukum atau terdakwa. Ya, dan ancaman hukuman kalau di atas 5 tahun itu wajib didampingi penasihat hukum. Nah, itu perlu kita ketahui bersama. Nah, di sini kalau sudah ada putusan selanya eksepsi misalnya ditolak, artinya pemeriksaan saksi, berlanjutlah sidang tersebut. Kemudian akan dilakukan lagi selain pemeriksaan saksi, boleh dilakukan pemeriksaan ahli. Ya, itu bisa diajukan misalnya ahli pidana dan sebagainya, ya, dalam pemeriksaan ahli itu. Nah, itu masing-masing juga boleh mengajukan ahli. Nah, setelah selesai itu baru jaksa mengajukan tuntutan. Nah, kalau jaksa mengajukan tuntutan, penasihat hukum boleh melakukan pledoi atau pembelaan. Nah, kemudian jaksa boleh mengajukan replik, penasihat hukum boleh mengajukan duplik. Kemudian pengadilan baru memutuskan nih, ya, memutuskan apakah bersalah atau tidak. Nah, berkaitan dengan barang bukti di pidana itu tidak ada ceritanya polisi bagi-bagiin harta, jaksa bagi-bagiin harta, itu nggak ada. Jadi harus ditempuh, sebetulnya menurut saya kita harus bergerak cepat untuk melakukan upaya hukum perdata. Nah, karena kalau di pidana itu barang bukti juga nanti ada di dalam putusan hakim. Apakah dikembalikan kepada korban atau akan dimusnahkan? Kalau misalnya barang bukti kasus pidana itu ganja dan sebagainya, itu kan nggak betul lah. Itu biasanya barang bukti kan ada juga diputuskan dimusnahkan. Atau kalau barang bukti itu terbukti milik korban, diputuskan bisa dikembalikan. Nah, tapi kan ini korbannya banyak, saling berebut. Siapa yang berhak untuk dikembalikan? Tentu perlu kepastian hukum di sini. Nah, karena kalau dari pidana sendiri itu kan selesai di situ. Terdakwa itu masih bisa naik lagi. Nah, kalau dia dihukum bisa naik banding. Nah, dari banding bisa naik lagi kasasi. Dari kasasi bisa naik lagi PK, kan begitu. Ya, jadi khusus untuk terdakwa itu bisa sampai PK. Tapi kalau putusan itu bebas, kemudian naik ke kasasi, biasanya kasasi juga mengabulkan itu bebas. Biasanya jaksa tidak PK lagi karena biasanya untuk putusan PK itu biasanya tidak boleh melebihi daripada apa yang ada di kasasi apabila putusannya bebas. Tapi kalau putusannya hukuman, itu terdakwa sebenarnya bisa untuk mengajukan PK, kan begitu. Nah, itu kalau kita mau hitung, coba bayangkan di polisi misalnya makan waktu 2 tahun, di pengadilannya juga makan waktu taruhlah 8 bulan atau 6 bulan, di PT-nya juga makan waktu berapa lama lagi, di kasasi berapa lama lagi. Itu kesian lah korban-korban ini, ya. Nah, kalau upaya hukum perdata itu bisa dilakukan memang langsung kita mengajukan gugatan PMH misalnya di PN. Ya, nah PMH itu beda dengan wan prestasi. Kalau wan prestasi yang bisa dilakukan digugat itu biasanya kalau ada perjanjian. Misalnya koperasi bikin perjanjian dengan nasabahnya. Nah, kemudian digugat koperasinya. Nah, itu yang digugat kalau kita pakai wan prestasinya bisa koperasinya. Nggak bisa digugat yang lain-lain karena yang ada perjanjian dan terikat perjanjian itu adalah koperasi dengan si korbannya, badan hukumnya, kan begitu. Nah, tapi kalau kita lakukan gugatan perbuatan melawan hukum, maka kita bisa menjerat sampai ke pribadi. Contoh, apabila seorang korban diiming-imingi suatu perjanjian, ternyata sebab dari lahirnya perjanjian itu menjadi tidak halal, maka perjanjian itu bisa dibatalkan. Sehingga yang bertanggung jawab itu pun bukan hanya operasinya aja, kita bisa minta tanggung jawab pribadinya. Dalam hal ini misalnya ya bisa aja kita gugat minta tanggung jawab pribadinya Pak Edi Surya dengan kawan-kawan. Makanya di sini kita bisa lakukan juga upaya hukum untuk mengajukan, kita merasa waktu kita masuk operasi, kita ikut perjanjian ini, karena perjanjian ini sebabnya halal, kita pikir ternyata tidak halal. Kenapa? Karena misalnya patut diduga, saya selalu bisa bicara bahasa hukum, uang yang diinvestasikan itu ternyata
tujuan koperasi itu harusnya untuk mensejahterakan anggota, ini ternyata tidak. Saya paham mengenai koperasi karena kebetulan saya sendiri dulu pernah menjadi wakil ketua koperasi. Ya, jadi saya di salah satu perusahaan tempat saya dulu pernah bergabung, itu saya pernah sempat jadi wakil koperasi dan saya memahami lah jadi koperasi itu kira-kira seperti apa. Nah, jadi di sini kita juga harus lihat kalau tujuannya untuk kesejahteraan anggota ternyata patut diduga uang yang masuk digunakan ditarik dari koperasi itu kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi, maka pribadinya menurut saya bisa dinuntut. Bahkan kalau ada laporan cuci uangnya, dugaan cuci uang segala macam, siapapun yang menikmati itu bisa ketarik semua untuk kita gugat PMH untuk diminta tanggung jawab, bukan hanya Indosurennya tapi juga dengan pribadi-pribadinya di sini. Ya, jadi kita lakukan gugatan itu bisa dengan pribadi-pribadinya juga. Nah, di sini bagaimana katanya kalau perusahaannya katanya udah PKP kemudian pilot. Nah, kalau pilot dalam saya sendiri kurator dan pengurus. Pilot saja kalau ternyata itu dari hasil dugaan rekayasa itu bisa kita proses tetap secara hukum, bukan artinya jadi dia nggak usah bayar. Karena pribadi-pribadinya ini kan tetap harus tanggung jawab. Kenapa? Karena perusahaan itu harusnya kan tidak pilot. Kalau uang nasabah itu betul dari perusahaan itu kan harusnya nggak pilot. Nah, disinilah tugas kurator juga sebetulnya. Kalau kurator yang independen, kalau memang ini perusahaan pilot, ditemukan ada aliran-aliran uang itu ke pribadi, kurator itu wajib untuk segera melakukan upaya hukum untuk menarik kembali aset-aset itu ke dalam perusahaan untuk dibagi-bagikan. Jadi bukan hanya istilahnya, wah sudah pilot, berarti perusahaannya tinggal kursi meja, bagikan aja kursi meja ini bagi sama nasabah, tidak begitu. Kalau benar, jadi ini saya akan ceritakan bedanya ya antara perusahaan yang murni pilot dengan yang dugaan rekayasa. Yang murni pilot gini, ada perusahaan tekstil, kena badai Krismon, betul-betul dia berusaha bekerja, atau dia kena pandemi, masalah COVID ini, bangkrut dia. Betul-betul tidak ada uang yang dilarikan kepada pribadi dari si owner. Perusahaannya pilot, dibagikan. Nah, itu memang betul kerugian kita semua karena perusahaannya betul-betul pilot. Tapi kalau perusahaan itu harusnya tidak pilot, ini uang anggota itu kemana, kan nggak mungkin hilang. Harus dilakukan audit oleh auditor independen sebetulnya di sini. Kalau perusahaan itu pun pilot. Nah, uang itu aliran dananya kemana aja? Kalau masuk kepada pribadi-pribadinya terus dia bilang pilot bagikan kursi meja, tidak seperti itu menurut saya. Kita bisa gugat batalkan perjanjian yang kita nggak mau terikat dengan koperasi karena sebabnya menjadi tidak halal, batal demi hukum. Kita bisa gugat secara perbuatan melawan hukum berdasarkan 1365 karena apabila seseorang karena salahnya itu wajib bisa kita minta ganti rugi. Jadi di sini kita bisa gugat juga pribadi-pribadinya. Ya. Nah, inilah yang saya mau jelaskan. Nah, upaya hukum itu tentu kita bisa minta untuk sita jaminan terhadap aset-aset dan ada perintah bayar dari majelis hakim untuk para nasabah tentunya. Ya, untuk itu tentu saya sebagai kuasa hukum akan memperjuangkan khusus nasabah saya untuk mendapatkan aset-aset tersebut. Ya, nah di situ juga ada memang untuk klien-klien yang sudah bergabung dengan saya, terima kasih ya, saya akan perjuangkan. Jadi di situ di kartu nama saya tentunya di sini juga bisa dilihat ya. Kantor saya ada di mana, nanti untuk konsultasi lebih lanjut juga bisa kita jelaskan. Dan untuk upaya hukum perdata ini minimal di tingkat pertama pun bisa dilakukan cepat-cepat sita jaminan terhadap aset-aset tersebut, yang mana nanti apabila memang kalau dia banding ya bisa aja memang naik banding, kemudian kasasi dan terakhir memang bisa saja PK. Tapi kalau sudah berkekuatan hukum tetap, minimal meskipun belum berkekuatan hukum tetap nih ya, itu dia sudah sita dulu. Kalau sudah berkekuatan hukum tetap, aset itu bisa dilelang dan dibagikan tentunya kepada para nasabah, kan begitu. Nah, untuk itu ya tentu kita harus bersatu, kita harus sama-sama fight untuk dapatkan hak kita ya. Jadi tidak ada istilahnya kalau di dalam pidana itu polisi tiba-tiba kemudian membagikan aset. Jadi kalau kita melakukan upaya pidana, sebetulnya kalau bisa selesai itu ada beberapa investasi yang sudah saya selesaikan juga dan nasabahnya sudah terima pembayaran, tapi saya tidak sebut investasi yang mana karena prinsip saya kalau nasabah saya sudah selesai tentu kita juga tidak untuk mengiklankan diri dan sebagainya untuk pada akhirnya nanti orang repeat order lagi ke saya segala, itu enggak saya biasanya.
Kalau udah selesai ya sudah, ya. Dan saya tidak akan iklankan diri untuk tarik lagi nasabah, kita ulang lagi. Ya itu juga menurut saya juga ya aset-asetnya juga kalau udah selesai tentu kita udah minta makan maksimal, masa kita terus lakukan terus-terusan kan kesian nasabahnya. Karena di sini saya berjuang berusaha supaya klien mendapatkan kepuasan, nasabah dapatkan kepuasan, kan begitu. Ya jadi disinilah kita mesti, seorang lawyer mesti jeli. Jadi saya juga ada yang dilakukan upaya hukum secara pidana, tapi ternyata pidananya itu akhirnya selesai dengan restoratif justice. Artinya apa? Terjadi perdamaian, dia bayar, kita cabut laporannya, begitu. Tapi kalau tidak terjadi perdamaian, ini bergulir, itu sita pidana itu tidak bisa untuk dibagikan. Tapi sita pidana itu hanya menjadi barang bukti. Nah untuk itu yang bisa untuk segera dilakukan, benar-benar lakukan pembayaran dan ada proses nyatanya yang untuk segera ada perintah untuk bayar adalah lewat proses, menurut pendapat hukum saya ya langsung saja kita pada poinnya melakukan gugatan perbuatan non-hukum, kan begitu. Nah jadi untuk itu tentu saya akan bantu maksimal, dan untuk latar belakang pengalaman dan referensi ya itu bisa di Google nama saya Benny Wulur, tentunya di situ akan ada banyak kasus-kasus, dan YouTube saya yang banyak membahas juga mengenai perkara-perkara sejenisnya seperti ini. Ya kita kebetulan juga lawyer dari beberapa perusahaan, diantaranya saya juga lawyer dari API, lawyer dari Apindo, lawyer dari Sunbay Group atau Bina Prima, kemudian kita juga pegang, waktu itu kita pernah pegang Bank Artos yang sekarang jadi Bank Jago, kita juga lawyer dari Bank Danamon, Adira, kemudian kita juga pernah kerjasama dengan Kino, ya, kemudian kita juga banyak pegang perusahaan-perusahaan tekstil seperti Sipatek, ya, Sinar Pangjaya Mulya, jadi cukup banyak perusahaan juga Sanang Sari, ya, kemudian perusahaan foto kita ada Yonas Foto, kita ada pegang perusahaan gas Mas Raga, jadi banyak juga perusahaan yang udah kerjasama dengan kita sebagai corporate lawyer, karena saya juga kebetulan memang pegang juga masalah ketenaga kerjaan. Jadi banyak saya juga membantu perusahaan-perusahaan mengatasi masalah baik SDM, ketenaga kerjaan. Kemudian saya juga banyak bela rumah sakit ya, Immanuel, Rumah Sakit Santosa dan lain-lain, karena saya juga master hukum kesehatan. Dan di mana kita juga menjadi corporate lawyer juga, jadi banyak perusahaan-perusahaan yang menjadi klien tetap kita juga. Ya termasuk kita juga membantu masalah kepelitan, karena saya juga seorang pengurus dan kurator sebagai anggota API, dengan kalau advokat saya anggota Pradi ya. Dan kantor kami ada di Kemayoran di Citra Office Tower, kemudian untuk Jakarta ya, kemudian untuk Bandung kita ada di depan tol Buah Batu ya, terusan Buah Batu 259C, di Jogja di Jalan Jodipati, dan saat ini sedang persiapan juga mau buka cabang di Surabaya, dan mungkin nanti kita mencoba juga untuk membuat kantor perwakilan di seluruh Indonesia. Ya sekian bersama saya Dr. Benny Wulur, SH MHKes. Salam sehat semuanya. Semoga apa yang kita cita-citakan dan kita perjuangkan bisa berhasil dan baik. Terima kasih. Sekian.